Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu dan selamat datang. Admin sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman guru, kepala sekolah yang sudah menemukan channel ini. Silakan nanti Bapak Ibu disimak apabila ini memang dibutuhkan informasi ini ya. Bapak Ibu, kali ini admin ingin mengangkat tentang kepala sekolah dan pengawas. Admin kasih judul paparan kita kali ini, masih minatkah? Ya, begitulah ya kira-kira. Masih minat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah? Nah, di sini ada aturan baru Bapak Ibu untuk sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi ada aturan baru dari kementerian berdasarkan surat yang terbaru 18 Februari 2024 dikeluarkan oleh kementerian. Nanti silakan Bapak Ibu disimak ya sampai tuntas. Surat yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2024 dari Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, perihalnya adalah tentang penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini ada surat, nanti kita coba ya admin izin bacakan hal-hal apa saja yang ada di surat ini terkait dengan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 2 ayat 1 ya Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, yaitu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Itu dasarnya. Jadi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan ya penugasan guru sesuai dengan Permendikbudristek itu nomor 40 tahun 2021. Persyaratannya ya Bapak Ibu. Yang kedua, yang B-nya ini, pengangkatan guru ke dalam jabatan fungsional, Bapak Ibu, pengangkatan guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, dari guru ke jabatan fungsi pengawas sekolah, itu harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 31 Permen RB nomor 21 tahun 2010. Ya, Permen RB nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Jadi ada dua regulasi untuk mengangkat kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Nah, regulasi ini mesti dipegang dijadikan acuan pedoman ketika akan mengangkat kepala sekolah dan pengawas sekolah. C ya, yang C-nya nih mekanisme pengangkatannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita paham ya. Nah, apa isinya di Permendikbud 40 tahun 2021 pasal 2 itu, yaitu isinya ini Bapak Ibu. Isinya adalah berbagai persyaratan yang harus dipenuhi ketika guru yang akan diberikan penugasan sebagai kepala sekolah. Ya, mulai dari harus S1, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat guru penggerak, kemudian memiliki paling rendah 3B ya pangkat golongan ruangnya, lalu jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau untuk P3K bisa Bapak Ibu. Jadi P3K bisa menjadi kepala sekolah. Nih Bapak Ibu di poin E ya, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik ya. Nah, lalu memiliki pengalaman manajerial 2 tahun, sehat jasmani rohani, tidak pernah dihukum, sedang tidak tersangka terdakwa ya Bapak Ibu, dan terakhir Bapak Ibu nih berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Berusia paling tinggi 56 tahun. Ini menurut admin ada satu gap ya, mungkin miss. Di sisi lain Bapak Ibu, sekarang menjadi guru penggerak itu ada batasan umur, yaitu 50 tahun. Nah, kalau persidangan di MK kemarin itu menang, misalnya dan dikabulkan, ya syukur, berarti yang usia 50 tahun ke atas boleh ikut guru penggerak sebagai salah satu syarat ya untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, sementara di sini Bapak Ibu di Permendikbudristek nomor 40 ini kan paling tingginya 56 tahun. Begitu. Jadi ada kesempatan
ketika misalnya umur 51, 52 baru lulus guru penggerak, maka umur 56 tahun ini paling tinggi boleh. Jadi ada satu periode untuk ke 60 tahun menjadi kepala sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor 2 ini Bapak Ibu, dalam hal persyaratan ya, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah dan memperoleh STP tidak dapat terpenuhi. Nah, begini. Untuk persyaratan pengawas ini, yang nomor 2 nih Bapak Ibu, ketika seseorang tidak memiliki sertifikat, tidak memiliki surat tanda lulus sebagai pengawas ya gitu Bapak Ibu, atau tidak memperoleh STP ya, dan ini masih boleh apabila dia sertifikat penguru digunakan untuk pemenuhan salah satu syarat. Artinya begini, kalau sebagai sertifikat cawas tidak dimiliki ya Bapak Ibu, tetapi guru atau kepala sekolah yang bersangkutan memiliki sertifikat guru penggerak, maka itulah menjadi syarat gitu ya. Sertifikat guru penggerak itu menjadi syarat. Jadi tidak harus memiliki STTP calon pengawas ya. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi cukup untuk sertifikat guru penggerak bisa menjadikan salah satu syarat gitu ya. Nah, yang ketiga berdasarkan pasal 16 ini Bapak Ibu, Permen Pan RB nomor 1 tahun 2000 tentang jabatan fungsional, diatur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, jadi di pasal 16 ini Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, apabila ada dari jabatan lain di luar jabatan fungsional ingin beralih tugas ke jabatan fungsional, maka harus lulus uji kompetensi. Begitu ya Bapak Ibu. Serta tersedianya lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki. Itu ya Bapak Ibu. Terus kita lanjut. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, bahwa untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini ada sistem ya, sistem pengangkatan. Jadi di sini guna memudahkan pemerintah daerah dalam mengangkat calon kepala sekolah atau pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Kemendikbudristek telah menyediakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, melalui laman ini Bapak Ibu. Jadi pengangkatan ksps.kemdikbud.co.id ya, yang secara otomatis dapat memutakhirkan data kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Dapodi dan Simtendik ya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk sistemnya yang akan digunakan. Yang saya maksud adalah menggunakan sistem baru ini, pengangkatan kepala sekolah menggunakan sistem ini secara otomatis ya Bapak Ibu. Nanti akan terbaca di Dapodik atau di Simtendik. Dan sekedar panduan untuk panduan penggunaan sistem ini ada di sini di Bintek sistem kepala sekolah ini Bapak Ibu. Nanti silakan nanti dicarilah begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tampilannya ketika Bapak Ibu klik pengangkatan ksps.kemdikbud.co.id, maka nanti tampilannya seperti ini. Selamat datang di sistem seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nanti silakan Bapak Ibu dibuka aja lah gitu ya. Oke, lanjut. Pemerintah daerah Bapak Ibu sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan melalui sistem pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 gitu ya Bapak Ibu. Jadi pengangkatannya nanti melalui ini, sistem ini. Ya, Bapak Ibu, sistem yang sudah disebabkan oleh kementerian. Gitu ya. Yang keenam, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan perundang-undangan berakibat hukum ya pada status keabsahan pengangkatan hak yang akan diterima. Jadi bisa dibatalkan sebenarnya kalau pengangkatannya tidak melalui mekanisme yang sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi bisa dibatalkan. Itu Bapak Ibu. Nah, apabila mendapat kesulitan, nanti Bapak Ibu dalam penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah, ini nanti dapat menghubungi pusat bantuan Helpdesk ya, sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, ada tautannya. Halaman bantuan KSPS ya, halaman bantuan KSPS. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang akan dijadikan acuan ya oleh
pemerintah daerah yang dikeluarkan kementerian terkait dengan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jelas ini adalah surat penegasan ya bahwa harus berdasarkan regulasi, sistem, kemudian mekanisme yang ada yang sah begitu untuk pengadaan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Demikian ya yang dapat Adin bagikan Bapak Ibu. Silahkan yang minat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tentu ini adalah kesempatan. Siapapun yang memenuhi syarat boleh. Demikian yang dapat Adin bagikan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.